Tapi ada juga misalnya nih nggak maksa. Oke, kalian beli ini ya, beli ini karena ini akan bagus ke depannya. Nggak maksa sih. Tapi yang yang mereka akhirnya ada yang kemakan omongan itu tadi, beli ini ternyata memang ada mens rea-nya nih si TR ini misalnya nih kan, ada mens rea-nya bahwa yang koin yang dia jual itu adalah gorengan dia doang gitu Ya, kan. benar-benar. Memang Nah, sih itu cara membuktikannya yang agak sulit. agak sulit bener. Karena memang kalau ngomongin asas praduga tak bersalah, tapi ini ya memang alasan si TR ini mengendorse koin ini tuh sebetulnya apa kan gitu ya. Nah, kalau dulu tuh ya di beberapa koin-koin scam yang kayak tadi, gue pernah jadi korban, tapi nggak gede ya, nggak gede. Tapi pernah loss. Tapi bukan TR ini. Margin call. Margin Apa call, istilahnya? ya. Kalau margin call itu sih ya nggak, tapi rug pull istilahnya ya, Rug istilah pull. koin yang apa? Rungkat. Oh, kalau di Bukan, koin rungkat itu di judul ya? Iya, kalau rungkat beda itu. lagi ya? Kalau rug pull itu tuh koinnya memang runtuh gitu, udah nggak jalan lagi. Waktu itu pas awal-awal gue kenal kripto, abis gitu temen gue bilang, Nan ini ada koin namanya Facebook Metaverse kalau nggak salah. Dia jual nama Facebook, padahal dia bukan bagian dari Facebook. Oke. Dan dia nyebut nama Bukan bagian dari Meta juga? bukan bagian dari Meta juga, cuma berani ngejual juga ya nama dia? itu. Berani banget. Nah, di situ tuh banyak yang endorse. Yang endorse-nya tuh kayak ini ya, tokoh-tokoh lokal gitulah, tapi Influencer? bukan influencer sih, tapi memang salah satu orang, intinya gini, dia itu udah beli di harga murah. Oke. Dia ngajak-ngajakin orang biar harganya naik dulu. Dia bisa take profit dong dari ketika harganya naik. Ya, nangkap nggak maksudnya? Masuk akal, Ya kan? masuk akal. Ya. Gue beli karena gue beli Murah nih, harga di kan? harga Rp2, gue ngajakin abang, ngajakin orang-orang sampai beli-beli, akhirnya value-nya naik nih harga si koinnya kan. Pas harga naik, otomatis harta gue juga naik kan, gue ambil. Abis gitu gue lepas tuh. Nah, waktu itu karena harganya cuma 0,00000 sekian, gue beli 500.000 waktu itu. Karena gue mikirnya ini jadi Rp1 aja, gue kaya raya nih. Oke. Tahunya sama udah rug pull. Maksud gue kayak turun enggak, naik enggak, ya udah gitu-gitu aja, dan nggak bisa diambil juga duitnya. Ya udah, gue bilang gitu. Nggak bisa di withdraw juga? Nggak bisa dong, udah angus duit gue, Udah hilang 500.000 hilang ya? 500.000 gitu. Lumayan tuh sebenarnya. Lumayan, apalagi waktu itu ya. Maksud gue kayak, cuma dulu kan mikirnya, wah ini harganya 0,00000, nolnya banyak nih. Kalau jadi Rp1 aja juga, wah kaya raya nih gue gitu. Itu tuh ketidakjelasannya tuh kan itu ya sebenarnya. Tapi kenapa ini ini ya? Apa namanya? Jadi mainan dunia loh ya, kripto ini kan. Ya. Bahkan ada akademinya juga, terus ada yang ngaku bisa beli apa-apa dari main kripto kayak gitu kan? Iya, karena sekarang nyari duit agak susah ya. Bukan agak lagi ya, kayak bukan agak lagi. Ya, Aduh. bener, nyari duit susah, nyari kerja mungkin juga agak susah gitu ya. Nah, orang-orang banyak yang putus asa mungkin ya. Orang-orang banyak yang putus asa, nyari jalan keluar dan juga jalan pintas yang tidak merugikan orang lain secara langsung mungkin ya, meskipun ternyata juga ada yang dirugikan gitu ya. Ya, tapi intinya lu kan pernah loss juga nih di apa namanya? Apa istilahnya tadi? Rug pull ya? Ya, Pernah rug pull di kripto. Sebenarnya ada nggak sih? Loss namanya. Rug pull itu tuh istilah buat koin yang bangkrut gitu ya. Apa pesan buat mungkin ada Sobat Cindo yang main kripto juga, biar nggak menjadi bagian dari yang itu tadi ya, yang rug pull itu tadi, yang loss gitu. Nah, sampai detik ini sebenarnya gue tuh masih cukup mempelajari dan sering berdiskusi dengan teman-teman yang masih aktif di kripto ya. Nah, ini kalau pesan dari teman-teman gue yang memang sampai sekarang juga masih aktif di kripto ya, satu, jangan FOMO. Yang kedua, tetap do itu tadi ya, do your own research. Jangan cuma ikut-ikutan, takut ketinggalan, akhirnya kita beli sekarang gitu kan, atau beli koin yang belum jelas fundamentalnya. Terus yang ketiga, ya udah kita bisa investasinya di koin-koin yang udah jelas aja fundamentalnya kan, kayak Bitcoin, ya kayak gitulah ya, kayak Ngomong Bitcoin itu sekarang harganya berapa nih? 1, berapa ya sekarang tuh ya? Satu koin? Iya, 1 koin. Dan itu sebetulnya gue rada nyesel karena gue mendengar sekarang 1,6 miliar. 1,6 miliar? 1,6 miliar harganya. Itu Bitcoin? Bitcoin, 1 Bitcoin ya. Gue denger pas harganya masih 50.000 soal Bitcoin ini. Pas sekarang gua masih harganya kuliah. segitu? Iya, coba bayangin ya. Nah, ini yang benar. Ini
sebenarnya juga banyak yang skeptis ya, masih banyak yang bilang nanti hati-hati Bitcoin juga scam katanya gitu. Cuma ya gue nggak tahu ya, nggak bisa menganalisa sejauh itu. Tapi orang-orang yang ngomong bahwa hati-hati Bitcoin itu bisa jadi suatu saat jadi scam itu juga banyak. Tapi mungkin karena holdernya juga udah banyak, termasuk institusi-institusi dan ada juga negara yang udah masuk juga kan ke Bitcoin. Mungkin udah masuk. jadi lebih ngerasa lebih secure aja mungkin. Cuma gue nggak ngerti gimana penjelasannya secara ilmiah ya, tapi mungkin atau teorinya kayak gimana gue nggak ngerti, tapi memang ini dari yang gue dengar mengomentari soal ini ya kayak gitu. Nah sekarang harganya 1,6 miliar. Jadi kalau ngomongin kripto yang aman-aman aja gitu ya? Yang aman-aman aja. Itu tadi jangan FOMO ngikut-ngikut gitu ya, jangan Benar. ya. Kayak Bitcoin, Ethereum, gitu-gitu masih kayaknya Masih oke deh gitu. Oke. Kayak gitu sih, jangan FOMO aja sih. Jangan FOMO, terus jangan kemakan flexing ya. Jangan kemakan flexing, benar. Jangan kemakan flexing. Nah kalau lo lihat apa namanya di dunia ini nih banyak ya yang flexing gitu ya. Banyak dong. Flexing, siapa sih yang nggak suka flexing kalau ya kan? Kayak kalau flexing tuh pamer kan maksudnya kan? Iya. Ya banyak kan yang suka Termasuk temanmu itu kan juga iya. pamer apa Lamborghini Orange itu kan? Ya, sekarang yang dia jual ya memang itu kan memang itu yang dia jual kan? Oke. Ya kan? Flexingnya kan. Lu kalau pengen kayak gua, lu ikutin apa yang gua lakukan gitu kan, step by stepnya gitu. Ya udah gitu kan. Akhirnya banyak yang karena pengen kaya dengan cepat gitu kan, tanpa pesugihan. Tapi sama-sama jaga lilin sih kalau mau ngepet kan itu candle-candlenya itu disebutnya lilin ya, itu candle ya. Itu Jadi, jaga lilin itu. Jaga lilin itu. Tanpa kayak dengan cepat Tapi, tanpa pesugihan. Sependek pengetahuan saya, yang namanya orang kaya beneran itu kayaknya malah justru nggak kayak gitu deh. Nggak kayak orang-orang kaya yang di sosmed itu malah. Benar. Justru orang-orang kaya yang beneran itu nggak nunjukin mereka tuh punya ini, punya itu gitu ya. Iya. Punya Lamborghini. Pernah satu hari ini, peluncuran mobil mewah di Indonesia. Peluncuran ininya apa namanya? Peluncuran apa? Dealernya. Oh, oke. Yang datang ya namanya dealer mobil mewah gitu kan ya. Yang datang tuh nyantai gitu. Nyantai, nggak yang pamer gitu. Benar. Malah justru yang datang tuh nggak bawa mobilnya itu. Iya. Gue tuh pernah baca karena memang kalau orang yang beneran kaya itu yang dituju itu ya kenyamanan buat dirinya, bukan apa yang orang lain, bukan pamernya, bukan apa yang buat bikin orang lain muji-muji kita gitu kan. Banyak yang kayak pakai baju ya udah polos aja karena menurut dia nyaman gitu kan. Benar. Bukan yang gede banget brandnya. Justru ada orang bijak ngomong semakin dia flexing semakin lu harus curiga gitu ya. Bener nggak? Iya kali ya. Ya kan lu main di situ. Iya, cuma kalau gue tuh nggak terlalu memperhatikan itunya. Yang penting duit masuk ke gue kayak segimana kan. Kalau duitnya nggak masuk, buat apa gue lihat? Nggak ada untungnya buat gue gitu. Yang penting Sobat Sindo ya hati-hati aja kalau main ini ya. Iya, benar. Pokoknya Dior ya. Do your own research. Untuk menghindari atau mencegah kita dari kasus penipuan-penipuan ya. Atau kalau enggak ya menghindari loss yang tidak kita harapkan. Betul. Gitu ya.